Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita berada pada hari ke-28 bulan suci Ramadan. Sepatutnya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir sama-sama mengikuti kajian ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah. Pertama kita perlu mengetahui bahwa sedekah itu terbagi atas dua. Ada namanya sedekah wajib dan ada juga namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itu seperti zakat. Dan zakat itu sendiri terbagi atas dua. Ada namanya zakat fitrah, yaitu yang wajib dikeluarkan pada setiap bulan suci Ramadan kepada orang yang diberikan kehidupan yang cukup untuk mengeluarkan zakat, maka hukumnya adalah wajib untuk kita keluarkan semua namanya zakat fitrah itu. Bahkan anak yang terlahir pada malam Idul Fitri itu, yang baru lahir pada malamnya itu harus dikeluarkan zakat. Begitu pentingnya yang namanya zakat fitrah ini. Dan sekarang ini kan sudah ditetapkan oleh Basnas bahwa itu ukurannya adalah 31.500. Perhitungannya dari beras 3,5 liter. Kemudian ada juga namanya zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan berhubungan dengan harta yang kita miliki. Sekarang ini kalau emas dijadikan dasar perhitungan, yaitu 85 gram emas. Kalau dikali taruhlah misalnya sekarang ini nilainya 1 gram itu adalah 1 juta. Maka apabila kita memiliki uang tabungan sebanyak 85 juta selama satu tahun itu, maka harus dikeluarkan zakat karena sudah sampai batas untuk pembayaran zakat itu. Yang kedua, ada juga yang namanya sedekah, itu ada namanya sedekah sunnah. Seperti contohnya adalah infak atau sumbangan yang diberikan di masjid, yang diberikan kepada sesama manusia. Kita menyumbang, kita membagi rezeki kepada sesama manusia. Itu namanya sedekah sunnah. Artinya tidak terikat. Ya. Mengenai sedekah ini,
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Dari ayat ini kita pahami bahwa orang yang bersedekah, mengeluarkan apakah berupa zakat, infak, sedekah, sumbangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan suatu perumpamaan seperti orang yang menanam satu biji, kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya berbuah 100 biji. Jadi kalau kita menginfakkan, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu itu dikali 700, seperti ayat yang saya jelaskan tadi itu, satu dikali 700 lipat kali dari harta yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini bisa kita mengambil contoh, misalnya kita menyumbang 100.000. Kalau itu dikali dengan 700, maka hasilnya adalah 70 juta. Alasannya. Begitu luar biasanya, sehingga hanya 100.000 yang kita sumbangkan akan dibalas pahalanya itu seperti kalau kita menyumbang, mengeluarkan harta sebanyak 70 juta. Oleh karena itu, terutama bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia yang diberikan kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan berlipat-lipat. Lalu kemudian apa faedah atau manfaat pada orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah? Ada empat faedah yang terkandung pada zakat, infak, dan sedekah itu. Yang pertama, memiliki makna sebenarnya papipaci dalam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia supaya lebih mengena sasaran yang saya ketahui tentang ini. Yang pertama, memiliki makna faedah papipaci, artinya pembersih terhadap harta yang kita miliki. Bila mana kita mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu artinya kita membersihkan harta kita. Supaya harta yang kita makan itu, yang kita belanjakan, kita miliki itu bersih. Maka harus dikeluarkan zakat. Kapan tidak dikeluarkan zakatnya, berarti harta yang kita miliki itu kotor. Dan kalau kita memakan sesuatu yang kotor kan akan menjadi penyakit pada diri kita. Maka untuk membersihkan, kita punya harta yang kita mau konsumsi, kita mau belanjakan itu, maka kita keluarkan dulu zakatnya, infak, dan sedekahnya. Saya mengambil contoh bila mana kita membeli ikan di pasar. Ikan cakalang misalnya kita beli di pasar yang besar. Setelah sampai di rumah, kita masak,
ikan itu, dan setelah masak, jangan kita yang makan semua. Sisakan kepalanya, tulangnya, dan ekornya. Saat kapan kita yang makan semua satu ekor ikan cakalang itu, biasa kita ada. Ya. Sebab kepalanya itu, tulangnya itu, dan ekornya bukan bagian kita. Itu bagiannya kucing. Kasih bagiannya itu. Supaya yang kita makan itu bersih, sehingga masuk di tenggorokan ini dengan lancar. Karena kita sudah keluarkan yang membahayakan terhadap tubuh kita. Kapan kita yang memakan semua satu ekor itu, biasanya tersangkut di sini. Karena memang bukan hak kita. Begitulah maknanya bahwa harta yang kita miliki sebenarnya itu, di situ ada haknya masjid, ada haknya anak yatim piatu, fakir miskin. Oleh karena itu, harta yang kita miliki jangan kita yang makan semua, tetapi harus kita keluarkan kepada sebagian ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang sudah bersih, kita terhindar dari penyakit. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang sudah kaya itu, tetapi dia enggan mengeluarkan zakat, enggan untuk bersedekah, berzakat, berinfak, karena dia memiliki prinsip bahwa kalau saya sumbangkan ini berkurang saya punya harta. Itulah sebabnya sehingga ada orang yang sekarang ini sebenarnya sudah terkena yang istilahnya tadi dia memiliki beras yang banyak, tetapi dilarang makan beras. Setelah memeriksakan diri di dokter, banyak berasnya, tetapi dilarang makan beras. Hanya disuruh untuk makan pisang atau ubi-ubian. Banyak orang yang banyak kaya, tetapi tidak mengeluarkan zakat infak dan sedekahnya, sehingga setelah mereka pergi dokter, ada penyakit tekanan darah tinggi, penyakit biri-biri misalnya, gula tinggi, sehingga dilarang makan kepiting, dilarang makan udang, dilarang makan daging. Kalau dia memasak sayur, dilarang ada garamnya. Itu artinya sudah nada istilahnya, artinya dilarang untuk makan itu seperti itu, menandakan bahwa apa yang kita konsumsi itu menjadi penyakit apabila kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengeluarkan itu supaya bersih yang kita konsumsi, sehingga kita dapat sehat-sehat dalam kehidupan. Yang kedua, makna dari kata zakat, infak, dan sedekah itu memiliki makna wakir, artinya bertumbuh. Artinya, bagi orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan dibalas lebih banyak. Akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kepada orang yang bersangkutan. Karena memiliki makna bertumbuh. Awker, empeke, ya sengim peke, bertumbuh, bercabang, dan dari hari ke hari kita melihat orang yang suka bersedekah, suka menyumbang itu, dari hari ke hari kita melihat kehidupannya semakin jaya, semakin sukses. Belum ada orang yang bangkrut karena dia rajin bersedekah. Nah, tetapi survei membuktikan bahwa orang yang rajin bersedekah itu ternyata hartanya semakin hari semakin banyak dan semakin bertumbuh, karena memang maknanya adalah kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita mengambil harta yang kita sumbangkan sebenarnya itu jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan naik melapor kepada Allah.
Sehingga setelah sampai di hadapan Allah, harta yang kita sumbangkan itu, maka dikatakan oleh Allah kepada harta itu, bahwa janganlah kamu turun ke bumi, kecuali kamu bersama dengan uh, temanmu yang lebih banyak. Artinya, setelah melapor harta yang kita sumbangkan itu, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih banyak, dia menurunkan rezeki yang lebih banyak kepada kita, bersama dengan harta yang kita sumbangkan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah zakat, infak, dan sedekah itu adalah menolak balak, patolak balak dalam bahasa Inggris. Menolak balak artinya apa? Dalam satu riwayat ceritakan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang kita keluarkan itu ada 70 balak yang akan kena kita. Tetapi karena kita rajin menyumbang, maka tidak jadi kena kita. Karena apa? Pahala dari infak dan sedekah. Itulah sebabnya sehingga kita melihat orang-orang yang mengerti tentang itu. Bila mana dia mau pergi berjalan jauh misalnya, dia terlebih dahulu bersedekah kepada anak-anak, kepada orang-orang yang dengan istilahnya bahwa ini menjadi patolak balak, supaya menolak balak terhadap apa yang akan kena mereka. Saya mengambil salah satu contoh kasus yang membuktikan bahwa ini ternyata harta yang kita sumbangkan itu menjadi penolak balak. Ada satu orang yang terkena penyakit, dan penyakitnya itu adalah penyakit kanker yang sudah ganas. Setelah mereka dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter bahwa orang ini itu terkena penyakit kanker, ada tumor di dalam. Sehingga sang dokter mengatakan kepada keluarganya, dia memberitahu kepada keluarganya bahwa mohon maaf, keluarga tak ini yang sakit ini, parah penyakitnya sebenarnya. Paling lama bisa bertahan hanya 40 hari. Itu kata sang dokter kepada keluarga yang menjaga orang yang sakit. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh dokter itu didengar oleh orang yang sakit. Sehingga orang sakit ini berpikir, aduh, saya ini hanya masa hidup saya diponis oleh dokter hanya 40 hari tadi. Tetapi karena dia pernah mendengarkan ceramah seperti ini bahwa ada namanya penolak balak, maka sang orang yang sakit ini tadi berpikir bahwa daripada saya meninggal masih banyak harta yang saya miliki, masih banyak harta yang tinggal di rumah, lebih baik saya sumbangkan itu daripada saya meninggal harta saya masih ada hanya menjadi bahan rebutan kepada orang yang saya tinggalkan. Maka orang ini berpikir, lebih baik saya sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berpesan kepada keluarganya, tolong harta yang ada yang saya miliki ini sebagian kamu sumbangkan di masjid, sebagian kamu sumbangkan kepada anak-anak yatim, dan sebagian kepada orang fakir miskin. Supaya ada pahalanya terhadap saya. Kan saya tidak lama lagi akan meninggal. Kata sang dokter tadi. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa sekalian? Ternyata setelah dia sumbangkan hartanya seperti itu, 40 hari kemudian, ternyata orang ini sembuh total. Kankernya yang ada tadi, tumor yang ada itu ternyata hilang. Dan sembuh. Masih hidup bertahan lebih lama dibandingkan dengan perkiraan sang dokter saya. Maka dokter bertanya kepada keluarganya, apa yang menyebabkan mereka bisa sembuh seperti ini? Nah, kalau kita melihat penyakitnya, saya perkirakan hanya 40 hari bisa bertahan. Maka dikatakan oleh keluarganya, ada satu amalan yang mereka lakukan, yaitu dia bersedekah dengan niat
menjadi penolak bala terhadap apa yang akan menimpa dirinya. Oh, ternyata itulah resepnya. Dia rajin bersedekah sehingga menjadi penolak bala terhadap diri. Selanjutnya yang keempat, faedah dari zakat, infak, dan sedekah itu adalah al-barakah. Al-barakah itu artinya al-barakah itu memiliki makna matto kena, matto julaleng. Ya. Artinya harta yang kita pernah keluarkan sebagian itu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang itu akan berberkat terhadap orang yang memilikinya. Artinya kalau yang namanya berkah itu kalau dimakan bersama dengan keluarga kita sehat-sehat, dipakai untuk menuntut ilmu kepada anak-anak itu akan mencapai cita-citanya dengan lancar, dipakai untuk modal usaha, usahanya semakin lancar, itu namanya berkah. Nah, barakah ini barang-barang dari kukurai asu seke karena memiliki makna al-barakah. Ada satu kisah nyata yang pernah terjadi begini. Contohnya yang namanya barakah. Barakah na orang-orang dari kukurai asu. Ada seorang penjual takjil di pinggir jalan pada bulan suci Ramadan. Dia bersama dengan keluarganya, suami istri. Pada awal Ramadan dia sepakat dengan istrinya untuk membuat takjil untuk dijual di pinggir jalan. Setelah sore hari dia membuat takjil itu. Kemudian sang suami pergi di pinggir jalan, di atas meja dia jejer itu takjilnya, menunggu orang untuk singgah membeli buka puasa, pakai buka puasa. Dan ternyata orang ini sudah 1 jam berdiri di pinggir jalan dan waktu sudah menunjukkan jam 5:30. Artinya hanya sekitar 30 menit lagi akan berbuka. Dan selama dia berdiri di pinggir jalan itu, tidak ada satupun yang laku dia punya jualan. Takjinya tadi tidak ada yang laku. Sehingga orang ini berpikir, ya Allah, kenapa rezeki saya seperti ini hari ini? Saya berharap dari jualan ini bisa menghidupi keluarga. Tapi sudah 1 jam lebih, tinggal menunggu orang yang lewat, singgah membeli takjil, tidak ada satupun yang singgah. Dan waktu sudah hampir masuk maghrib. Maka orang ini berpikir, daripada kalau dikembalikan ini, palingan akan basi di rumah. Mendaja bawang dari kipelis boleh. Sehingga dia berpikir, lebih baik saya bawa ke masjid. Untuk saya bagikan kepada orang yang berbuka puasa. Pancaji papabuka ya roho takjile ya dena laku. Dia membawa semua dagangannya itu ke masjid. Dibagikan kepada orang yang ada berbuka pada saat itu. Setelah usai berbuka, dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sang suami tadi ini kembali ke rumah. Istrinya di rumah menunggu. Setelah datang sang suami disambut dengan baik. Dan dalam hatinya sang istri mengatakan, Alhamdulillah, saya lihat dagangan suami saya habis semua. Berarti lancar-lancar ini, banyak rezeki hari ini. Tetapi setelah suaminya naik di rumah, sang istri bertanya, bagaimana dagangannya tadi? Maka sang suami menjawab, mohon maaf, Adinda. Yang saya bawa tadi tidak ada yang laku. Jadi kalau tidak ada yang laku, bagaimana kau kemanakan tadi itu yang kau bawa?
Kata sang suami, saya sedekahkan kepada orang yang berbuka puasa di masjid itu. Daripada basi, maka saya bagikan kepada orang yang berbuka puasa. Tetapi istrinya juga orang baik. Dia berkata, alhamdulillah, mudah-mudahan uh, dimakan oleh orang berbuka puasa itu ada berkahnya. Karena pada barakah itu apa buka ingkai mualingi tahu. Tidak lama kemudian ternyata ada orang yang cari dia. Karena ternyata di antara orang yang berbuka itu ada seorang orang kaya. Dan dia sangat suka makanan itu. Karena sesuai dengan seleranya dan sesuai dengan yang mereka cari. Maka dicarilah orang yang membawakan surga buka puasa itu. Lalu ketemu dengan orangnya, didatangi ke rumahnya. Lalu sang orang kaya ini bertanya kepada orang, apakah kamu tadi yang membawa takjil yang kamu bagi-bagikan di masjid untuk berbuka puasa? Kata orang itu, betul, saya yang bawa. Kata orang kaya itu, saya suka sekali makanan itu. Sederhana, manisnya dan rasa gurihnya itu mantap. Saya cari. Dan saya mau pesan sekarang. Setiap maghrib saya butuhkan 100 bungkus. Jadi kita berlangganan mulai saat ini, setiap hari saya butuh 100 bungkus untuk kami bawakan kepada orang-orang miskin dan bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekeliling ini. Sehingga dari itu setiap hari dia membuat takjil itu sebanyak 100 bungkus kepada orang kaya ini. Dan orang kaya ini membeli sebagai modal awalnya, katanya saya memang sudah mau berikan untuk 10 hari, ini uangnya untuk 10 hari saya sudah charter dan saya berikan sebagai modal awal. Dan selama sebulan kita berlangganan. Maka sang istri dan suami mengatakan alhamdulillah, dia mau berbisik kepada istrinya, kuni munro abaraka nero sembarang. Ternyata dengan cara seperti itu ada orang yang tertarik untuk membeli kitabnya. Itulah barangkali hikmah yang terkandung pada zakat, infak, dan sedekah. Keutamaan bersedekah ternyata manfaatnya akan kembali kepada orang yang memberikan. Sekira demikian. Oke, baik. Setelah ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat, saya bacakan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah memberi sedekah kepada pengemis yang datang dan mengetuk rumah kita? Duduk di jalan-jalan, ataukah lebih baik jika diserahkan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin? Ataukah lebih baik jika dimasukkan ke dalam kotak sedekah dan yang dikelola oleh lembaga terpercaya? Karena sekarang banyak sekali penipu yang biasa menyamar dan meminta-minta. Oke, baik. Kalau pertanyaan ini cukup bagus sebenarnya, kita bahas bersama. Dari 3 golongan tadi yang disebutkan ini, peminta pengemis di jalan, atau orang yang datang ke rumah untuk pintu, atau disumbangkan di jalan di lembaga yang menangani tentang itu, ketiga-tiganya bagus. Ketiga-tiganya boleh dilakukan dan bagus semua. Taruhlah contohnya orang yang memberi sedekah kepada pengemis yang datang mengetuk pintu itu. Itu tidak selamanya bahwa yang datang itu penipu. Tapi memang ada orang, terutama yang kita kenali, yang datang mengemis seperti itu memang tidak ada yang mereka miliki. Ya. Artinya pada saat kita memberi sesuatu itu, yang penting dasar kita, niat kita adalah baik.
Persoalan orang itu mau menyalahgunakan, apakah dia pura-pura, itu persoalan kedua. Yang jelas bahwa niat kita yang suci bahwa saya keluarkan sebagai sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memberikan sedekah kepada orang yang datang meminta, apalagi datang ke rumah. Berikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian termasuk yang duduk pinggir jalan itu ya harus kita berikan juga. Karena memang tidak mungkin dia mau datang di situ kalau memang tidak ada yang mereka miliki. Kasihan kepada mereka, kita yang berikan misalnya harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluarkan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi kalau misalnya zakat harta atau zakat mal, itu lebih bagus kalau kita salurkan lewat Basnas. Karena itu terorganisir dan tepat sasaran. Karena itu dikelola dan dia memang mencari orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat untuk menerima zakat. Berbeda misalnya kalau kita memberikan secara langsung itu juga bagus, tetapi lebih bagus kalau disalurkan lewat organisasi. Oke, masih ada pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya bagi orang yang mencari harta bukan di jalan Allah, melainkan di jalan sesat? Lalu dia bertobat dan hartanya itu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Iya, iya. Menarik juga ini pertanyaan ini. Setelah kita mengambil contoh misalnya hasil curian. Orang itu dia mencari harta tetapi yang dilarang oleh agama kita, hasil curian misalnya. Lalu setelah dia bertaubat, ternyata hasil curiannya itu mau dia sumbangkan. Sebenarnya niatnya untuk menyumbang tetap bagus, tetapi proses perolehannya itu tetap haram. Tetap haram perolehannya. Sehingga biasanya orang-orang yang mengerti tentang itu, kan misalnya dia berniat menyumbang di masjid. Jadi masjid biasanya berpikir untuk menerima itu. Karena sumbernya dia tahu misalnya, kalau kita tahu persis bahwa ini adalah hasil curian sehingga dia mensumbangkan ini, maka biasanya orang berpikir. Jadi kesimpulannya bahwa proses untuk mendapatkan harta itu tetap haram, tetap dia berdosa, tetapi niatnya untuk menyumbang itu bagus. Niatnya untuk menyumbang itu bagus. Cuma dari pihak yang menerima sumbangan itu, seperti yang saya contohkan tadi panitia masjid, biasa memang enggan untuk menerima itu karena dia tahu persis bahwa itu hasil curian, sehingga dia menolak. Ada misalnya kalau orang-orang yang tidak tahu bahwa ini sumbernya seperti itu, baru dia mau menerima, misalnya dia bagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang pengemis di pinggir jalan. Oke, oke saja, boleh. Yang jelasnya bahwa seperti itu tadi, perolehan tetap haram, tetapi niatnya untuk menyumbang tetap bagus. Oke, 3 menit. Oh, 3 menit. Mungkin pertanyaan terakhir, kemudian ditutup. Bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang jahat kepada banyak masyarakat, suka mencuri dan melakukan judi di mana-mana, namun terhadap ibunya, dia tetap menjadi anak yang baik dan merawat ibunya dikala ibunya sakit. Oh iya. Artinya begini, kelakuannya anak ini sebenarnya adalah kelakuan yang tidak bagus, tidak baik. Tetapi kelakuan yang saya masukkan itu adalah perbuatannya di luar, di masyarakat itu seperti itu. Tetapi ketika sang ibu misalnya sakit,
lalu dia merawat orang tuanya dengan baik, maka itu sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah bagus. Namun sikapnya di luar itu tidak bagus. Saya mau menyimpulkan pembicaraan ini dengan mengangkat salah satu kisah nyata. Ada seorang pengemis yang datang mengetuk pintu kepada rumah orang kaya. Dan orang kaya ini dia hanya meminta air minum segelas karena dia sangat haus dan lapar sebenarnya. Tetapi orang kaya ini melihat bahwa ini pengemis yang datang ini sebenarnya dia bukan hanya lapar, tetapi bukan hanya haus dengan air, tetapi dia memberikan segelas susu. Bukan hanya air biasa dia kasih, tapi dia melihat bahwa anak itu sebenarnya ini sangat haus dan butuh sebenarnya makanan yang lebih enak. Sehingga dia memberikan susu segelas kepada anak tersebut. Setelah diminum oleh anak tersebut, pengemis ini, maka pengemis ini bertanya kepada orang kaya, berapa harganya susu yang kau berikan? Maka orang kaya ini mengatakan, tidak, saya gratiskan kepada kamu, nak. Jangan kamu bayar, saya tidak. Saya dipesan oleh orang tua bahwa kalau ada orang yang butuh sekali pertolongan, maka bantulah sesamamu manusia. Maka kembalilah anak ini. Setelah menjelang beberapa tahun, anak ini bersekolah sebenarnya. Dia lanjutkan sekolahnya itu karena bersekolah dan akhirnya anak ini menjadi dokter. Suatu ketika ada pasiennya yang datang. Dia mau mengobati orang tersebut. Sang dokter ini yang tadinya adalah pengemis, dia menelusuri bahwa siapa sebenarnya orang yang sakit ini. Ternyata orang yang sakit ini dia telusuri, dia wawancarai dari mana asalnya dan apa pekerjaannya selama ini. Dia tahu persis bahwa orang yang sakit ini, orang yang sakit keras ini adalah orang yang pernah memberikan saya segelas susu. Maka sang dokter mengobati dengan baik sang pasien ini yang sakit ini. Dan setelah mau keluar sembuh orang tersebut, maka dibawakan